Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Negeri Pembinaan Kecamatan Karanganyar, yang saya hormati segenap TK Negeri Pembinaan Kecamatan Karanganyar, dan yang saya hormati Pak Roding yang turut hadir dalam kegiatan belajar komunitas belajar TK Negeri Pembinaan Kecamatan Karanganyar. Semoga dalam kegiatan kita nanti kita mendapat banyak pengetahuan dan ilmu yang nanti bisa kita terapkan. Langsung saja Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah rancangan pembelajaran proyek dengan Sport Education Model atau SEM. Langsung saja ya, latar belakangnya mengapa saya mengambil ini. Yang pertama yaitu Sport Education Model adalah sebuah pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Nah, merupakan suatu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid juga dapat menjadi mengambil peran sebagai pelatih, sebagai manajer, sebagai pencatat skor, sebagai ahli statistik, bahkan bisa menjadi sebagai menganalisis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. SEM ini memberikan kesempatan pada murid untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, akur, alur permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui peran sesuai kemampuan atau minatnya. SEM dapat menguatkan kepemimpinan murid atau student agency. Jadi pendekatan SEM ini kalau dikaitkan dengan kurikulum merdeka ini yang yang sesuai ya, karena di sini melibatkan murid dan suara murid, ada voice choice dan kepemilikan. Di sini anak dilibatkan. Nah, kemudian dalam pelibatan anak ini, saya merencanakan sebuah program, di TK Negeri Pembinaan Kecamatan Karanganyar adalah permainan atau game, yaitu kegiatannya sebuah estafet lomba memindahkan bola. Nah, tapi nanti perannya seperti apa? Biasanya kan segala hal yang menata, yang mengatur, yang mendesain itu adalah guru. Tapi di sini ada tantangan untuk kita bagaimana melibatkan murid dalam kegiatan ini. Nah, di sini ini ya yang menjadi sebuah tantangan bagi terutama guru TK. Mungkin kalau di tingkat yang atas kegiatan ini sudah tidak asing ya. Nah, bentuk permainan atau game dalam kegiatan pembelajaran kami ambil karena sangat diminati murid. Karakter murid anak TK itu senangnya bermain, jadi didesain dalam bentuk sebuah permainan game, tapi itu dibuat seperti turnamen. Kalau orang besar kan ada turnamen misalkan bola voli atau turnamen sepak bola. Nah, ini kita buat seperti bahasa ini apa ya Bu kalau menurut panjenengan? Iya, kalau Agustusan itu lagi lomba-lomba terus itu ya Bu. Iya betul. Ini bentuknya seperti itu. Ini ketika saya membaca ini saya arahnya ke situ. Mungkin sama karena penerapan ke anak PAUD, anak TK itu berbeda dengan anak kelas SD ataupun SMP SMA. Kalau panjenengan membayangkan SEM ini itu dulu waktu sekolah merasakan apa tidak Bapak Ibu kegiatan SEM ini?
saya juga bertahu kita dulu resleting ya, sebetulnya sudah ada gitu ya. Nah, hanya dulu praktek resleting itu kita dilibatkan atau tidak seperti itu gitu. Kadang dilibatkan ya. Nah, di sini ini diberi murid itu diberi sebuah apa namanya pilihan. Iya betul, mereka merencanakan, mereka menyelenggarakan, dan kita sebagai fasilitator membantu. Nah, penerapannya mungkin mau gimana ya gitu. Kita ambil yang sederhana saja ya, seperti kita buat game dan lomba-lomba ya. Nah, tadi ya disesuaikan dengan karakter murid anak ya, yang sekarang itu sudah kita ketahui mereka selalu aktif bergerak dan tidak dalam segala hal ya. Jadi kita buat sebuah game estafet lompat memindahkan bola. Ini tujuan program ya. Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan. Nah, dari program tadi yang kita rancang ya, itu kita memiliki tujuan yang pertama, yaitu ini saya mengembalikan ke visi sekolah ya. Kalau visi saya sendiri di kelas yaitu saya ingin mewujudkan murid yang bahagia, mandiri, dan berbudi pekerti. Tentu visi ini sudah saya kaitkan dengan visi sekolah ya, dimana visi sekolah itu juga kita ingin mewujudkan murid yang mandiri, sehat, mandiri, sehat, dan berkarakter. Jadi mirip ya Bu ya. Nah, jadi antara visi kami, visi saya sebagai guru dan visi sekolah itu nyambung seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu pemahaman murid tentang olahraga. Kemudian yang ketiga yaitu menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata, meningkatkan kesehatan ya, dari kegiatan berolahraga, kebugaran dan kesehatan anak akan meningkat. Selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menerapkan konsep belajar aktif, di mana murid terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar, ya, sesuai dengan kurikulum merdeka, ya, di mana kita ingin melibatkan murid dalam kegiatan belajarnya, sehingga mereka akan bertanggung jawab atas pilihannya. Lanjut Ibu. Nah, pencapaian yang diharapkan dan langkahnya. Pencapaian dan tujuan yaitu yang pertama tadi tujuannya sudah bentuk kegiatannya kita bentuk game dan permainan ya. Jadi kita ingin capaiannya yaitu kita ingin anak memahami tentang aturan sebuah permainan ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena kan bagi kita menjelaskan ke anak tentang sebuah aturan itu juga perlu waktu dan perlu proses. Itu sebagai capaian pembelajaran juga ya Bu ya. Untuk itu. Kemudian apalagi Bapak Ibu ya, dari kegiatan itu mengembangkan keterampilannya, skillnya tadi ya, karena kita mau mencoba estafetnya lompat, jadi kita ingin mengajak anak terampil melakukan kegiatan melompat. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu pemahaman bermain tentang estafet bola tersebut, dan tidak lupa sportivitas. Mengenai sportivitas, bagaimana pengalamannya Bapak Ibu kepada anak TK ketika mereka kalah nangis? Sepertinya kalau anak TK itu kampungan itu biasa, karena mereka mengenal semua, mereka itu mengenal semua. Ya, alhamdulillah ya Bu, kita mencoba membuat mereka merasa gembira ya Bu, kalah ataupun menang ya. Mungkin hanya ada beberapa ada anak yang merasa aku kalah Bu, ada yang tidak menerima ya. Nah, berarti nanti itu siapa yang itu? Tergantung dari gurunya. Nih. Juara, kamu juara, tapi jadi juara, kamu mau ambil juara, jadi tidak menyinggung apa, tidak menyinggung rasa.
Oh, Makanya dulu mau ada ya yang paling juara. paling juara dia ya. Nah ini nih ilmu cara bagaimana mereka bisa membuat menjaga sportivitas ya. Jadi yang memang juara seperti itu ya. Ini ya betul. Jadi cara kita menyampaikan ke mereka ya. Nah ini yang akan kita ini juga ke anak ya. Bagaimana sportivitas itu harus dijunjung. Kalau dia kalah, tapi bagaimana kita juga memberi edukasi ke anak-anak. Yang kelima yaitu kepemimpinan dan tanggung jawab. Kemudian langkahnya, kalau desain saya itu kelompok A dulu, semua kelompok A dulu berlomba. Yang juara itu nanti akan bertanding kembali melawan dengan kelompok B. Kelompok B juga ada sistem gugur dulu ya. Jadi kelompok B dan kelompok B, B1, B2. Nanti yang hebat siapa, kemudian A1, A2, A3 nanti itu yang akan berada di final seperti itu ya. Jadi semua memiliki kesempatan. Nah, kemudian ini yang terakhir ada tahap pemilihan. Di kelas juga sudah mulai ada sounding. Oh ya, nanti kalau pas lomba siapa yang mau jadi wasitnya di kegiatan itu. Nah, ada pembagian peran. Ada yang menjadi pelatih, wasit dan panitia ya. Karena kan bergantian, kegiatannya bergantian dibagi peran. Kemudian ini lini masa. Lini masa itu saya rencanakan di tanggal 2 sampai tanggal 10 itu pendaftaran. Sampai 7. Oke. Ya, jadi kalau pelaksanaannya tanggal 17 itu terlalu mepet. Ini kan pelaksanaannya nanti tanggal 15 sampai 17. Nah, itu hanya pendaftaran kok. Pendaftaran semua kelas ya oke, sudah. Kita kan ya pura-pura aja lah. Ya. Oh, enggak. Oke. Ya. 16 sampai 18. Jadi geser sehari ya dulu ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi pelaksanaan seperti itu. Nah, ini kemudian seluruh program dan mitra kegiatan ini berbentuk kulikuler. Ya, karena sudah di luar jam pelajaran. Karena kita di akhir mau terima rapot kan kita sudah ini ya, selesai. Jadi bentuknya kulikuler. Kemudian kelas yang melibatkan kelas A dan B, laki-laki dan perempuan semua boleh ikut. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1, bergeser ya sekitar tanggal 16 sampai 18. Kemudian penanggung jawab nyuwun sewu ya, karena ibu kepala sekolah sebagai ketua KBS ya yang menjadi lokomotif atau fasilitator, bapak ibu guru yang menjadi wali kelas ya. Nah, perlu publikasi apa tidak? Perlu ya, biar semangat dan menarik ya, karena kita juga melibatkan wali murid juga, jadi mereka tahu oh anak-anak nanti mau ada event nih, ada lomba-lomba nih. Publikasinya bisa kita video sendiri, kemudian kita upload, yang punya ide semua di-upload aja, terus sebagai publikasi kita. Bentuk video. Kalau kita ambil kalau kan berarti itu pendanaan yang mana biar tadinya itu mengenakan dana dengan biaya tidak memberatkan gitu ya. Berarti nanti ketika sesi latihan bisa kita video ya Bu ya. Anak itu kita video nanti untuk iklan di media sosial, di WhatsApp group. Jadi orang tua pun oh iya di rumah nanti bisa ikut berpartisipasi mengajarkan kepada anak gitu. Oke. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualitas akademiknya sejumlah 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian murid berjumlah 81 berapa ya Bu? Ya 81 ya. Ya kurang lebihnya ya. Nanti 85 ya. Nanti tiap kelas itu mengirimkan kira-kira anak yang bisa menjadi agen dan teman-temannya
selanjutnya yaitu, nah setiap kegiatan pasti ada evaluasi ya. Nah ini rencana evaluasinya yaitu ada 7 tahapan dalam implementasi SEM. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya. Kita tetap walaupun lomba-lomba ada tujuannya ya Bapak Ibu ya. Nah ini tujuan pembelajarannya. Kemudian ada umpan balik dari murid, menanyakan ke mereka bagaimana kegiatan itu, senang apa enggak sih. Nah dari itu bisa muncul ide permainan lain, kegiatan lain ya. Misalkan semester ini permainan lompat ini, jadi semester besok bisa permainan yang lainnya. Nah dari umpan balik itu ya. Kemudian refleksi guru. Nah dari kegiatan ini guru berefleksi ya, bagaimana kegiatannya dan misalkan ada kekurangan bisa kita perbaiki ya. Kemudian evaluasi kinerja tim. Nah ini juga kepada anak kita berikan edukasi bagaimana kerja mereka selama berkelompok ya, kerja sama mereka di kelas ya bersama teman. Kemudian penerapan konsep fair play atau sportivitas ya. Nah ini sportivitas, kalau kalah tidak boleh. Ini sportivitas ini kembali lagi mengingat mungkin kelas D1 ya. Ini Bali ini semoga dengan tambahnya dewasa dia bisa menerima ya setiap kondisi yang dialami, baik kekalahan ataupun kemenangan. Oke. Nah tantangan, kemungkinan tantangan yang akan terjadi yaitu pengelolaan waktu tadi ya, sudah sempat kita singgung. Di akhir guru biasanya ada fokus di rapot ya, kita fokus rapot. Jadi biasanya waktunya juga ini nanti sedikit bergeser itu hal maklum ya. Kemudian yang kedua alam atau cuaca, di mana kondisi alam sekarang itu ekstrim. Nah dengan cuaca ekstrim ini anak-anak kadang masih banyak yang sakit ya. Nah ini yang juga berpengaruh ke mereka bisa berpartisipasi atau tidak. Kemudian ada manajemen tim ya, perbedaan kemampuan konflik. Nah ini guru bisa menjembatani, mencoba menjembatani kepada mereka. Kemudian evaluasi dan umpan balik ya, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Kemudian ini ada pelibatan orang tua ya, seperti tadi yang ketika kita sudah berencana membuat publikasi gitu ya, orang tua sudah tahu dan nanti ada pelibatannya. Syukur-syukur mereka mau menyumbangkan, Bu dikasih hadiah kan, saya mau hadiah ya, alhamdulillah ya Bu ya ini. Nah sudah ternyata tadi sudah di penghujung. Oke, sebelum saya tutup, monggo yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan, maksudnya masih bingung apa enggak sih tentang SEM dan penerapannya nanti seperti apa. Monggo saya berikan waktu pada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin punya pengalaman, jadi bisa disalurkan, kita berbagi ide. Monggo. Dari saya itu programnya bagus, kegiatan itu kita terapkan di sekolah kita karena ini adalah program baru, jadi kemungkinan itu kita pertama kali ya masalah sukses itu carry ya. Yang penting itu ini program bagus, kita terapkan dan semoga dari program itu apa yang diharapkan dari yang panjenengan presentasikan itu terlaksana. Kita laksanakan aja program bagus juga. Terima kasih Bu atas dukungannya. Ini dukungan saya, dukungan dari kepala sekolah ya, bisa menjalankan kegiatan yang lain. Monggo mungkin dari wali kelas karena nantinya akan mendampingi sebagai fasilitator sejauh mana ya, ketika memberikan kamu ikut ini aja, biasanya guru begitu ya. Padahal di sini kita tuntutannya adalah anak memilih perannya Bu. Yang saya tanyakan estafetnya kok lompat lari kok mengarungi tempatnya yang sempit atau lari kan membutuhkan lapangan yang luas dan kuat gitu. Kok lompat gitu, anak-anak kan lebih baik kalau lari gitu. Maksudnya kok estafetnya lompat enggak lari Gitu ya Pak ya. Kenapa kok estafetnya lompat ya? Kenapa nggak lari? Karena gini Kak, kita
bagian dari kegiatan lokomotif anak G. Nah, itu pun nanti setelahnya dites ya, kita mau desain seperti apa itu dengan apa namanya kemampuan yang sekolah miliki, dengan juga tidak lupa anak-anak tanyakan pada mereka ingin lombanya apa gitu Pak, itu yang paling utama. Jadi enggak masalah kalau apapun sebetulnya, ini kan saya hanya mengambil ini karena kita kayaknya belum pernah nih kalau estafetnya lompat-lompat ya, kita kan lebih kebugaran anak ini lebih orang dewasa saja kos-kosan kalau saya. Semoga ini jadi nggak ini ya, nggak ATM deh, bisa monggo. Ini banyak kalau orang dewasa itu kan bisa, kalau dulu saya di kegiatan ini calling pakai bola calling tapi untuk bowling karena seadanya alat. Nah ini seadanya alat itu kita bisa ciptakan sebuah turnamen seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke.